Halo, kami dari Sekolah SMA Permai, siswa-siswi dalam rangka tugas sosiologi. Kami dari kelompok 2. Saya Malvin, Dan saya Felicia. selaku moderator, mau mewawancarai komunitas CPA Australia Ambassador. Halo Kak, apa kabar? Halo, halo, baik. Gimana kabar kalian? Baik juga Kak. Oh, boleh perkenalkan diri Kakak nggak? Oke, jadi nama saya Reynaldi. Saya seorang anggota dari CPA Australia Student Ambassador. Dan CPA Australia Ambassador ini saya sudah menjadi anggota sejak tahun 2018. Oke. Mungkin dari beberapa kami kan belum mengetahui nih komunitas CPA Australia Ambassador apa nih? Boleh dijelaskan tentang komunitas ini nggak Kak? Jadi, CPA Australia ini sendiri dari kata CPA itu artinya Certified Public Accountant. Jadi organisasi ini sebenarnya adalah suatu badan yang menyediakan program sertifikasi akuntansi. Jadi kalau kalian kan misalnya kalau kuliah itu jadi S1, S2. Nah, kalau yang ini itu kalian belajar untuk mendapatkan gelar CPA atau Certified Public Accountant ini yang gunanya nanti akan dipakai ketika kalian misalnya mau bekerja sebagai direktur keuangan atau menyediakan konsultasi kepada perusahaan-perusahaan tentang keuangan mereka gitu. Intinya supaya tidak dibodohi lah dalam hal keuangan. Oh, Nah, oke. em, sebagai student ambassador sendiri, tugas dari kami komunitas ini adalah untuk membantu masyarakat umum. Masyarakat umum ini termasuk mahasiswa maupun juga mereka yang bekerja di bidang profesional supaya lebih mengerti tentang CPA Australia itu apa sih programnya, kegiatannya seperti apa aja sih, kira-kira seperti itu. Hmm, oke Kak. Kalau boleh tahu nih, motivasi apa saja sih hingga Kak ingin bergabung dalam organisasi ini? Motivasinya sih awalnya adalah karena ingin tahu kegiatan orang-orang di luar sana ketika kita lulus, seringkali banyak orang masih bingung ya, nanti mau kerja apa atau berusaha seperti apa. Nah, ketika waktu itu di masa kuliah, ada buka lowongan ini nih, atau kesempatan ini. Nah, dengan ikut kesempatan ini, bisa ada hubungan atau connection. Nggak cuma dengan CPA, tapi juga dari orang-orang di berbagai universitas. Jadi mengembangkan connection juga, dan ingin tahu orang-orang tuh dalam hal ruang lingkup pekerjaan dunia profesional tuh seperti apa gitu. Sebelum benar-benar masuk ke ranah profesional itu sih. Oh, oke Kak. Sama ini mau nanya, kalau kegiatan apa saja sih yang udah dilakuin di organisasi ini? Selama saya menjadi bagian dari CPA Australia Ambassador ini sih ada cukup banyak kegiatan. Kegiatannya ini sifatnya ada yang untuk umum maupun khusus. Jadi ada yang eksternal maupun internal. Nah, kalau yang eksternal itu misalnya kita sering mengadakan seminar. Seminar-seminar ini yang bawain pembicaranya itu seperti CEO, CFO. Nah, mereka menjelaskan dunia profesional atau tips dan trik dalam hal bekerja seperti apa, atau juga sertifikasi CPA itu seperti apa. Ada juga talent recruitment event atau pembukaan kesempatan lowongan kerja bagi orang-orang di berbagai bidang. Ada juga seminar dari perusahaan-perusahaan multinasional. Mereka menjelaskan kegiatan-kegiatan mereka seperti apa, kontribusi mereka untuk dunia juga seperti apa, dan juga ada charity event. Nah, untuk kegiatan yang khusus, yang sifatnya internal, biasanya di setiap tahunnya tuh ada annual ceremony atau upacara kelulusan untuk para lulusan dari CPA Australia ini atau CPA Australia graduates. Ada juga sharing tentang pengalaman-pengalaman dan kesuksesan-kesuksesan selama menjadi lulusan dari CPA Australia ini. Oh, oke. Kalau pencapaian apa saja sih yang Kak sudah peroleh dalam organisasi ini gitu? Nah,
Biasanya kan orang berpikir kalau CPA Australia dari namanya berarti itu ranahnya itu cuma di Australia gitu ya kan. Tapi CPA Australia ini termasuk salah satu organisasi internasional. Jadi pencapaian-pencapaiannya pun dikenal atau direcognize secara internasional. Nah, beberapa di antaranya itu seperti Award for Outstanding Service. Jadi kan ada banyak badan-badan organisasi yang menyediakan program sertifikasi akuntansi. Nah, CPA Australia ini termasuk memberikan jasa yang diakui secara internasional. Jadi tidak hanya di Australia, tapi juga di Indonesia, di London, di US, di berbagai negara. Pencapaian lain dari organisasi ini yaitu adanya International Partnership Program. Jadi ada beasiswa yang biasanya diselenggarakan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia. Nah, pencapaian yang dilakukan adalah adanya penyetaraan gelar. Jadi orang-orang yang mengikuti gelar sertifikasi akuntansi di Indonesia yang dibawakan oleh badan di Indonesia yang namanya IAI, itu juga bisa diakui secara internasional melalui kegiatan kerjasama dengan CPA ini. Gitu. Kira-kira itu beberapa dari pencapaian yang telah dihasilkan dari organisasi ini. Oke, tadi kita udah ngomongin yang baik-baiknya nih. Sekarang aku penasaran, di balik menjalani kegiatan di CPA ini, pernah mengalami kendala nggak nih, Kak? Mungkin boleh diceritain beberapa ke kita dan gimana penyelesaiannya. Kendala ya. Kendala sih pasti ada, ya kan? Dalam mengikuti tiap organisasi itu pasti ada kendala. Kendala yang paling dirasakan dalam mengikuti organisasi ini terutama itu waktu dan persiapan mental. Karena pastinya menghabiskan cukup banyak waktu untuk mempersiapkan diri. Terutama untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya eksternal tadi, ya kan? Persiapan mental, keberanian untuk berbicara di depan umum, untuk berbicara dengan orang-orang yang mungkin belum kita kenal, dan terlebih lagi mereka yang punya posisi yang bisa dibilang lebih tua, lebih berpengalaman. Nah, bagaimana kita bisa mengatur itu dibutuhkan waktu, pengalaman, dan juga harus berani berbuat kesalahan gitu. Tapi tidak malu terus belajar, dan juga berani untuk make an impact atau beraksi lah dan berubah. Oh, walaupun terdapat banyak kendala, beberapa kendala tadi namun tetap bisa diselesaikan dengan baik ya. Oke. Pasti. Nah, sekarang aku mau nanya lagi. Ini mirip-mirip sih sama kendala, cuma agak berbeda. Selama di komunitas CPA Australia ini, Kare pernah terjebak ke dalam suatu konflik internal nggak nih? Mungkin dengan anggota lain atau bahkan dengan atasan. Kalau ada, kenapa dan akhirnya solusi yang ditawarkan apa, Kak? Kalau dari sepengalaman saya selama menjadi bagian dari student ambassador ini, sepertinya tidak ada ya konflik internal ya. Konflik internal baik antar anggota maupun juga dalam hierarkikal atasan dan bawahan ya. Terutama adalah karena dari anggotanya itu sendiri merupakan anggota-anggota yang terpilih gitu. Jadi ada prosesnya untuk bisa menjadi anggota CPA ini. Semua orang juga sudah punya peran masing-masing yang harus dilakukan apa. Jadi tugasnya udah tahu tanpa adanya seperti baku hantam gitu loh. Yang satu kerjain apa, padahal yang lain mengerjakan itu juga. Dan yang ketiga adanya open communication. Nah, ini sangat penting karena supaya konflik itu bisa diminimalisir, adanya komunikasi yang terbuka gitu, baik antar anggota maupun dengan atasan. Jadi konflik atau masalah sedikit apapun itu bisa dibicarakan dan diatasi secepatnya. Jadi ya bisa dibilang no drama lah selama di organisasi ini. Jadi komunikasi itu kuncinya ya. Oke, Betul. jadi gimana tanggapan Kakak sendiri mengenai komunitas CPA Australia saat ini? Sangat bagus ya, terutama ya memang karena saya ikut di situ. Tapi saya juga karena mengalami sendiri komunitas ini, proses perkembangan dan pelajarannya, manfaatnya, tidak cuma untuk saya sebagai anggota, tapi juga orang-orang yang turut berpartisipasi, yang ikut dalam kegiatan ini. Baik juga orang eksternal yang sempat mengikuti event-event dari CPA Australia ini, mereka pasti merasakannya juga.
Oh, jadi sangat bagus ya. Oke deh. Sekian wawancara kami mengenai pengalaman salah satu anggota dari CPA Australia, yakni Kare. Apakah Kare memiliki hal-hal yang ingin disampaikan kepada kami semuanya sebagai penutup wawancara kita hari ini? Boleh ya, sedikit mau bilang terima kasih. Kalian pastinya juga sudah bekerja keras untuk mengadakan interview wawancara ini. Dan kalian juga apalagi ini SMA ya, berarti sebentar lagi bisa dibilang proses menuju kedewasaan ya kan. Banyak yang juga mungkin masih bingung nanti ke depannya bagaimana, ada yang mungkin kuliah. Nah, bagi kalian cobalah untuk menggali lebih banyak lagi pengalaman di luar sana. Tidak hanya di dunia persekolahan gitu, tapi melalui berbagai organisasi. Contohnya seperti CP Australia ini tidak hanya bermanfaat untuk kalian sekarang, tapi untuk nanti ketika kalian berpikir untuk bekerja, berusaha, berkomunikasi dengan orang, menjalin hubungan dan koneksi. Nah, itu membangun kesiapan mental dan keberanian kalian. Oke, terima kasih Kare atas kalimat-kalimat penutup yang barusan disampaikan. Jadi hal yang saya dapat dari wawancara kali ini, kalau saya tuh tahu kalau komunitas CPA Ansar ini sangat menarik ya, dan juga sangat bermanfaat bagi orang-orang yang berminat untuk belajar lebih lanjut mengenai keuangan atau akuntansi. Dan sertifikat tersebut juga akan sangat bermanfaat di dunia profesional, dan tentunya untuk masuk CPA Australia Student Ambassador diperlukan kesiapan mental dan keberanian. Betul. Dan semoga kalian semua juga punya itu ya. Oke, wah nggak terasa wawancara kita dengan Kare selaku bagian dari CPA Australia udah selesai. Terima kasih kepada Kare selaku narasumber kami dan terima kasih kepada para penonton yang sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Saya Felicia beserta kelompok pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Makasih ya, Kak. Kita